Hai, perkenalkan nama saya Adianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi eh, sosiologi hukum. Di pertemuan kali ini, kami membahas tentang lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial itu adalah suatu lembaga atau tempat yang berisi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Di dalam lembaga sosial ini memiliki norma-norma atau aturan, contohnya yaitu Yayasan Buddha Maitreya. Terus tujuan lembaga sosial itu apa sih? Tujuannya yaitu mengatur kebutuhan masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat. Terus syarat-syarat lembaga sosial ada 3, yaitu harus mempunyai norma atau aturan. Yang kedua, lembaga sosial harus diterima oleh masyarakat. Kalau iyalah harus diterima, kalau enggak kan nggak bisa. Nomor 3 yaitu norma dan aturan harus memiliki sanksi. Sifat-sifat lembaga sosial ada 4. Yang satu yaitu memiliki fungsi sebagai suatu unit. Yang kedua memiliki tujuan dan fungsi. Yang ketiga lembaga sosial relatif kokoh. Yang keempat memiliki tradisi. Fungsi lembaga sosial itu yang pertama memberikan pedoman pada anggota. Kenapa? Kenapa ada pedoman? Dikarenakan lembaga sosial memiliki norma-norma. Yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Norma atau aturan dikatakan telah melembaga apabila 1. Telah diketahui, 2. Dipahami atau dimengerti, ketiga, ditaati, keempat, dihargai. Terus, mazhab atau aliran-aliran yang muncul dalam sosiologi hukum setelah tumbuh dan berkembangnya ilmu sosiologi saat filsafat hukum itu muncul pengaruhnya. Mazhab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran mazhab terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran positivisme. Tokohnya itu John Austin dan Hans Kelsen. Konsep dasar aliran ini yang pertama yaitu hukum itu adalah perintah daripada penguasa atau bersifat satu arah penguasa kepada masyarakat. Paham tidak pahamnya aturan tersebut tetap berjalan. Yang kedua, hukum itu terpisah dari nilai moral karena hukum itu harus murni. Dalam teori Hans Kelsen, tanpa ada ansir-ansir kepentingan lain, baik itu merealitas agama kelompok, maka dalam hal itu yang dimaknai positivisme ini adalah hukum itu objektif. Jadi, tidak boleh bercampur dengan nilai. Yang ketiga yaitu kepastian hukum sebagai tujuan utama dari hukum ini. Yang kedua yaitu aliran utilitarisme. Tokohnya yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jering. Konsep dasar aliran ini yaitu tujuan hukum manfaatnya untuk mayoritas. Yang kedua, ukuran baik buruk atau adanya kebahagiaan atau tidak. Yang ketiga, hukum dibuat atau atas kesadaran sepenuhnya. Yang ketiga ini yaitu aliran mazhab sejarah. Tokohnya Friedrich Karl von Scheven. Konsep dasarnya yaitu ada 3, yaitu reaksi atau melihat reaksi terhadap hukum alam dan hukum positif. Ini menimbulkan semangat masyarakat untuk kembali mengangkat sejarah. Yang kedua, isi hukum ditentukan dari pergaulan manusia dari masa ke masa. Yang ketiga yaitu undang-undang tidak berlaku di universal. Hukum alam ini pencetusnya yaitu Plato. Plato pernah berpikir, kenapa dunia ini tertata dengan rapi atau sangat beraturan? Siapa yang buat? Yang buat itu adalah Yang Maha Kuasa atau Tuhan. Kalau begitu, hukum yang baik itu adalah berasal dari Tuhan. Lalu munculnya hukum alam ini. Dan ada beberapa filsafat hukum yang menobrak pendapat Plato ini. Maka munculnya aliran-aliran mazhab ini. Terus struktur sosial hukum ini adalah bagaimana sebuah penegakan hukum dalam sebuah struktur sosial. Perubahan norma sosial
dengan norma hukum. Satu, norma hukum memiliki aturan yang tertulis. Kalau norma sosial itu biasanya tidak tertulis. Yang kedua, norma hukum memiliki alat penegak hukum atau aparat, contoh kayak aparat sama ya para penegak hukum. Kalau norma sosial itu terkadang nggak ada penegak hukumnya. Misalkan kita melakukan kesalahan, contohnya itu kayak kentut nih kalau pas lagi makan. Itu kita pasti nggak ada hukum yang mengatur kentut sembarangan kan. Tapi kita yang dapat itu kayak celaan dari keluarga gitu, nggak sopan. Terus norma hukum memiliki sanksi yang umum lebih berat daripada norma sosial. Yang kelima, norma hukum berlaku secara umum. Kalau norma sosial berlaku secara sosial atau kelompok. Kondisi penegak hukum saat ini ada 3, yaitu tidak ada kemajuan. Karena masih banyak yang bertindak seolah-olah mereka penegak hukum, tetapi mereka juga yang melanggar hukum tersebut. Contoh kasusnya Randi aparat yang memperkosa pacarnya. Yang kedua yaitu kemunduran karena masih ada penegak hukum dipengaruhi dengan kekuatan massa atau masyarakat yang berbicara. Atau para aparat yang terpengaruh oleh masyarakat. Terus yang ketiga itu penegak hukum ini juga memiliki kemajuan karena ada beberapa kasus yang menindak atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Contohnya para KPK itu yang menangkap para pidana korupsi. Terus unsur penegakan hukum ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 4. Yang pertama, instrumen hukum baik. 2, aparat penegak hukum yang baik dan tangguh. Ketiga, peralatan yang memadai. Yang keempat, masyarakat yang sadar akan hukum. Pola penegakan hukum dibagi menjadi 2, yaitu konservatif dan progresif. Kalau konservatif ini bersifatnya mutlak. Kalau di UD tertulis begitu ya begitu. Contohnya itu seperti kitab suci yang tidak boleh diubah-ubah. Kalau progresif, hukum itu berada proses yang menjadi, artinya hukum itu belum selesai. Contoh seperti kasus sidang yang belum selesai yang bisa berubah-ubah pendapat hakimnya. Perubahan sosial dan hukum. Teori law is tool of social engineering dari Rusco Pound yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai alat perubahan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum dipercaya dapat merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Contoh seperti sekarang ini, kalau kemana-mana kan harus pakai masker, terus kalau mau masuk mall atau bioskop kan harus vaksin. Itu dan hingga muncullah peraturan kalau yang belum vaksin itu belum boleh masuk bioskop. Itu diatur di Kementerian Dalam Negeri. Terus faktor-faktor penyebab perubahan hukum itu ada 4. 1, faktor sosial. 2, globalisasi. 3, budaya hukum masyarakat. 4, perkembangan lainnya yang mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat. Pandangan terhadap perubahan hukum ada 2, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Yang tradisional dalam pandangan ini, hukum difungsikan sebagai pengabdian di mana hukum itu berkembang mengikuti kejadian yang terjadi. Terus kalau yang modern, dalam pandangan ini hukum dipaksa untuk dapat menampung pertimbangan baru. Oleh karena itu, hukum harus bersamaan peristiwa yang terjadi. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat. Macam-macam bentuk perubahan sosial yaitu yang pertama perubahan sosial berdasarkan zaman atau waktu. Terbagi menjadi 2 lagi yaitu perubahan sosial secara sangat cepat, perubahan sosial yang sangat lambat. Yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar.
pengaruh besar. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan, dibagi juga menjadi dua, yaitu perubahan sosial progres. Yang kedua, perubahan sosial regres. Yang keempat, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan sosial yang diinginkan. Yang kedua, ya perubahan sosial yang tidak diinginkan. Nah, demikian video saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.